Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Tidak Menunda Demi Penampian. Kata penampian berasal dari kata tampi menjadi kata kerja menampi Menampi dalam arti sempitnya adalah memisahkan atau mengurai. Dalam arti lengkap, usaha memisahkan dua unsur atau dua benda dengan mengguncang. Kata ini biasanya digunakan untuk memisahkan beras dari gabah, gandum dari kulitnya. Dengan media tertentu, kalau di Indonesia menggunakan nyiru atau tampah, alat rumah tangga berbentuk bundar dibuat dari bambu yang dianyam, gunanya untuk menampi beras dan lain sebagainya. Ada satu kata dalam bahasa Yunani yang digunakan Yesus untuk kata menampi, yaitu ziniazo. Dalam Lukas 22 ayat 31 Yesus berkata, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Nah, kata menanti itu ziniazo diterjemahkan sieve. Sinonim dari kata ini adalah winnow, kata yang mendekati kata sieve dari winnow adalah shrink atau shake in a sieve. Kalau menyaring tidak ada goncangan yang berarti, tapi kalau menampi ada gerakan dinaikkan, diturunkan, naik turun. Ya, lebih menunjuk kepada tindakan menggoncang gitu loh, saudara. Saudara tahu dunia ini sedang dibawa kepada masa transisi dari masa menuai ke masa menampi. Di mana masa penampian ini dunia akan mengalami goncangan dari berbagai aspek dan bidang kehidupan. Gereja yang benar dan dewasa harus sudah berbicara mengenai masa menampi, walau masa menuai belum selesai total. Dunia sedang memasuki masa menampi seperti yang dikatakan Daniel 12 ayat 10. Bunyinya begini, saudara. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Di dalam konteks ini, Daniel sedang berbicara mengenai akhir zaman, mengenai kesesakan yang akan dialami Israel, bangsa Israel di akhir zaman. Kalau dikatakan saudara sebangsaku, itu maksudnya orang Yahudi Dan Daniel menyinggung mengenai kebangkitan manusia di akhir zaman. Pembuktian orang benar dan orang yang tidak benar. Siapa yang benar, siapa yang salah itu nanti nyata dalam kebangkitan. Pengetahuan yang akan mengalami kemajuan, saudaraku, juga diimbangi dengan kebenaran-kebenaran yang juga ditemukan. Iptek, ilmu pengetahuan teknologi berkembang maju. Dalam sisi kerohanian, kebenaran firman pun diselidiki dan dilahirkan ide-ide baru atau kebenaran-kebenaran yang memang bisa menyimpangkan, saudaraku sekalian. Jadi kebenaran firman Tuhan itu diselidiki, disingkapkan, sehingga orang yang tadi pikirnya bengkok sekarang disimpangkan menjadi lurus. Wah, ini loh penemuan-penemuan baru dalam penyelidikan firman. Tuhan pasti, saudaraku sekalian, akan membangkitkan orang-orang yang akan diberi Tuhan kepercayaan untuk mengerti rahasia firman. Nah, saudaraku sekalian, dalam masa penampian ini, artinya masa penegasan, orang percaya ditantang untuk memilih ikut Tuhan atau dunia. Ini melalui goncangan-goncangan yang terjadi, dunia mengalami masa sukar, Harus dicamkan, ini bukan zaman damai atau zaman kelimpahan secara duniawi, tapi tantangan penampian. Baik orang Kristen maupun orang di luar Kristen akan mengalami goncangan. Maka Tuhan Yesus menyatakan, ditulis oleh Lukas, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan datang dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat.
Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Dari aspek sekuler, dunia mengalami berbagai krisis. Krisis politik, ekonomi, sosial, pandemik, ekosistem bumi, anomali cuaca, radikalisme, dan lain-lain. Di dalam dunia rohani atau dunia moral, ini masa perang juga, konflik rohani yang paling sukar ini. Ini membutuhkan kecerdasan roh, ya, roh yang tinggi, ya, dan pengurapan yang baru, agar kita sanggup menghadapi masa-masa sukar ini. Iblis sungguh-sungguh berusaha menghancurkan pekerjaan Tuhan dan membunuh iman orang percaya. Nah, orang percaya harus makin diperhadapkan. Nah, orang percaya akan makin diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang mengancam iman dan kesetiaan yang murni kepada Kristus. Nah, kita harus mengenali ancaman-ancaman tersebut dan menemukan cara mengantisipasinya. Tantangan-tantangan tersebut antara lain, pertama, pengaruh jahat dunia sekitar kita. Melalui berbagai mass media, pergaulan. Wah, saudaraku, iklim dunia sekitar kita ini benar-benar makin jahat, saudara. Makin fasik. Di dunia hari ini sedikit orang yang benar. Maka suasana ini pasti mempengaruhi hidup orang Kristen. Termasuk orang-orang Kristen yang setia, yang mau dirusak dengan cara-cara yang cerdik. Yang kedua, melalui aniaya dari pihak orang tidak percaya. Ya, aniaya ini akan makin gencar menekan dan mencoba membunuh iman Kristen. Dengan segala taktik politik, dengan segala intrik-intriknya. Hati-hati, saudara. Kuasa kegelapan pun juga bisa, saudaraku, masuk dalam setiap lini kehidupan dan menyesatkan banyak orang. Yang ketiga, melalui pengajaran sesat yang lahir dari berbagai kelompok Kristen, pembicara yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Keempat, sirkuit dunia roh yang tidak dipahami banyak orang, yang akan banyak menjatuhkan orang percaya. Transfer spirit ini akan mengalir melalui berbagai sarana, bahkan melalui khotbah-khotbah, pengkhotbah yang tidak memiliki Roh Kudus yang benar. Hati-hati. Jadi dunia kita yang jahat ini menjadi tantangan kita. Yang pertama, pengaruh dunia yang jahat. Yang kedua, aniaya. Yang ketiga, pengajaran sesat. Yang keempat, sirkuit dunia roh. Mengantisipasi keadaan ini, orang percaya dipanggil untuk memiliki hubungan pribadi dengan Allah secara benar dan tidak menundanya. Setiap kita harus sungguh-sungguh bergaul dengan Allah. Hal ini akan memberikan kepada kita kecerdasan rohani, urapan baru yang membuat kita mampu menghadapi keadaan sukar ini dan tampil sebagai pemenang. Dalam hal ini, orang percaya akan memiliki kepekaan dari Tuhan sendiri untuk mengenali dan membedakan segala roh. Orang percaya akan dibawa kepada karunia-karunia roh yang membukakan banyak rahasia surga. Kegenapan nubuat dari Yoel akan semakin nyata. Nah, sekarang saudaraku sekalian, mengantisipasi keadaan dunia yang memasuki masa penampian ini, orang percaya dipanggil untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara benar dan tidak menundanya. Saudaraku sekalian, tidak banyak orang yang memiliki kesempatan seperti kita loh. Dan kalau Tuhan memberi kita karunia kesempatan ini, jangan sia-siakan. Ya, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.